Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lia Nur Kasanah dalam mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh dinamika penduduk di Indonesia. Materi yang pertama tentang bonus demografi. Pengertian bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2020 sampai 2030, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi dimaknai sebagai rasio ketergantungan yang kecil, ditandai dengan jumlah penduduk produktif jauh lebih besar daripada jumlah penduduk tidak produktif. Bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya proporsi penduduk muda sehingga mengurangi biaya pemenuhan kebutuhannya. Keuntungan ekonomis didapat dari penurunan angka kelahiran dalam jangka waktu panjang. Penurunan tersebut mengurangi beban ketergantungan penduduk usia produktif. Aspek-aspek yang menunjukkan pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertama, penawaran tenaga kerja. Jumlah kelahiran meningkat dan angka kematian bayi rendah merupakan indikator yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Saat mencapai usia prima, yaitu 20-54 tahun, mereka akan bekerja sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peranan perempuan. Kesuksesan program keluarga berencana di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Program KB mampu mengurangi beban perempuan untuk mengurus anak dan keluarga. Oleh karena itu, peluang perempuan beraktivitas di ranah publik makin tinggi. Yang ketiga, tabungan. Kelompok penduduk usia produktif berpotensi memiliki penghasilan dan tabungan lebih tinggi. Seiring pergeseran umur terhadap usia produktif, pada umur 40-65 tahun, mereka akan menabung untuk mempersiapkan masa pensiun. Tabungan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diinvestasikan secara produktif. Yang keempat, sumber daya manusia. Bertambahnya jumlah penduduk usia kerja akan meningkatkan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan. Penduduk usia produktif ini akan menjadi pelaksana kegiatan pembangunan. Setelah membahas aspek-aspek yang menunjukkan pengaruh bonus demografi, selanjutnya kita akan membahas upaya memanfaatkan bonus demografi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menyambut bonus demografi. Upaya pemerintah antara lain menyediakan dan memeratakan fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan aksesibilitas antar wilayah. Berikut upaya untuk memanfaatkan bonus demografi. Pertama, menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas dapat diciptakan dengan melaksanakan pendidikan bermutu. Upaya mendukung pelaksanaan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten. Yang kedua, menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Tindakan mengembangkan iklim investasi dalam negeri bertujuan meningkatkan finansial penduduk. Lembaga perbankan berperan membiayai investasi pembangunan. Pemerintah dapat memberikan edukasi terkait finansial dan investasi kepada masyarakat sehingga menumbuhkan rasa aman untuk berinvestasi. Yang ketiga, memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara. Penduduk usia lanjut dapat menjadi aset produktif melalui
peningkatan kualitas kesehatan penduduk lanjut usia. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Bonus demografi menguntungkan apabila penduduk mendapatkan pemberdayaan memadai serta penyediaan lapangan kerja mencukupi. Perubahan ekonomi di sektor industri menjadi salah satu aspek yang terpengaruh bonus demografi. Yang kelima, mewujudkan jaminan sosial. Pemerintah berkewajiban mewujudkan jaminan sosial secara nasional kepada seluruh lapisan masyarakat. Jaminan ini berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam, meratakan pelayanan kesehatan. Sebagian penduduk Indonesia masih tergolong penduduk miskin. Salah satu solusi pengentasan kemiskinan dengan memberi fasilitas asuransi kesehatan. Penduduk miskin juga diberi kesempatan melakukan usaha produktif guna membiayai pelayanan kesehatan secara mandiri. Materi selanjutnya tentang permasalahan dinamika penduduk Indonesia. Dinamika penduduk tidak terlepas dari permasalahan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk besar berpotensi mengalami permasalahan kependudukan. Faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan kependudukan yaitu ketidakseimbangan baik secara kuantitas ataupun kualitas maupun komposisi. Berikut permasalahan dinamika penduduk yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di Indonesia terkait dengan fenomena urbanisasi yang terpusat di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Fenomena ini berdampak pada persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut adalah mempercepat proses pengembangan wilayah perdesaan. Upaya tersebut bertujuan menekan arus urbanisasi ke wilayah perkotaan dan mendorong kegiatan ekonomi perdesaan. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk Indonesia masih menunjukkan penumpukan jumlah penduduk usia muda. Keadaan ini berdampak pada kondisi ekonomi, pemenuhan gizi, pendidikan, dan lapangan kerja. Upaya penanggulangan masalah komposisi penduduk di Indonesia sebagai berikut. 1. Mengendalikan angka kelahiran. Kedua, meningkatkan masa pendidikan dari wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Ketiga, memberikan bantuan dana pendidikan, misalnya beasiswa dan bantuan operasi sekolah. Permasalahan dinamika penduduk yang ketiga adalah angkatan kerja. Permasalahan angkatan kerja berkaitan dengan angka pengangguran. Jumlah angkatan kerja rendah berpotensi memperkecil pendapatan per kapita dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keempat, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di 34 provinsi Indonesia masih belum merata. Persebaran penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang tidak seimbang mempengaruhi kegiatan pembangunan yang tidak merata. Upaya pemecahan masalah akibat ketidakseimbangan kepadatan penduduk dilakukan dengan program transmigrasi dan membangun wilayah sesuai potensi daerah. Sampai di sini materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.